Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz hingga tuntas insyaallah, baru kita berpindah kepada kitab Jami' Ahkamul Nisa. Kita bahas Kitabul Qadha. Sahih? Judulnya apa teman-teman? Ibu? Sama judulnya ya, Kitabul Qadha ya. Baik. Berkata Asy-Syaikh Abdul Adim Badawi hafizallahu taala, Kitabul Qadha. Apa arti al-qadha itu, Ibu? Apa? Peradilan. Maka berkata Syekh Abdul Adim Badawi, masyru'iyatu al-qadha'u masyru'un bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Peradilan yang memimpinnya disebut dengan qadhi. Perkara ini disyariatkan berdasarkan Alkitab, sunnahnya Nabi, dan kesepakatannya para a'immah, para ulama. Dasar hukumnya, qala Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaknya engkau putuskan hukum di antara mereka itu dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Ini menunjukkan bukti wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah Sad ayat 26, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka tetapkanlah hukum di antara manusia itu, putuskanlah hukum di antara manusia itu dengan jalan yang benar, hak, dengan jalan yang adil atau benar. Dua ayat ini menunjukkan bukti peradilan itu ada. Dan peradilan itu berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan Kitabullah. Kemudian wa'an Amr ibn al-As, dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr. Bila seorang hakim memutuskan dengan ijtihadnya kemudian benar, baginya 2 pahala. Dan bila seorang hakim berijtihad kemudian dia keliru, baginya 1 buah pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Berarti semua dalil ini menunjukkan peradilan Islam itu ada.
mencakup seluruh perkara rumah tangga yang ada kaitan dengannya, tolak, khulu, rodoah, hadonah. Tahu hadonah ibu-ibu? Masih ingat? Apa hadonah? Hak pemeliharaan ya. Ini diatur dalam peradilan Islam. Masalah warisan, faraid diatur pula dalam Islam. Dan yang lain-lainnya. Wa ajma'al muslimuna ala mas'uliyatil qada. Maka seluruh kaum muslimin sepakat disyariatkannya qada yang dipimpin oleh seorang qadhi, peradilan Islam. Hukmu, kalau begitu bagaimana hukumnya? Wa huwa fardu kifayatin. Menjadi qadhi itu fardu kifayah. Menjadi hakim itu hukumnya fardu kifayah. Tapi hakim yang memutuskan dengan ketetapan Islam, bukan dengan ketetapan hukum positif. Tahu hukum positif ya Bu ya? Di negeri kita ini hukumnya negatif atau positif? Mereka menyebutnya dengan hukum apa? Hukum positif gitu. Ya. Wa huwa fardu kifayatin wa yajibu 'alal imami ayu ayyina fil biladi hasaba hajatiha may yaqumu bainahum. Maka wajib bagi seorang pemimpin untuk menolong di negerinya itu menetapkan sesuatu sebatas hajat yang dimilikinya, agar bisa ada orang yang menghukumi di antara mereka dengan hukum Allah. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bainan nas, karena Nabi merupakan orang yang menetapkan hukum dari wahyunya Allah Ta'ala, memutuskan perkara di antara manusia. Wa ba'asa aliyan ilal yamani lil qadha. Nabi juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib menjadi qadhi di Yaman, hakim yang memutuskan perkara di Yaman. Wa hakamal khulafaur rasyidun, para khulafaur rasyidun juga menetapkan peradilan. Wa wallaul qadha'a fil amsar, dan juga mewakilkan kepada gubernur yang lain-lainnya qadhi untuk menetapkan hukum di negeri-negeri mereka. Adanya peradilan Islam ini punya keutamaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara. Maksudnya di sini adalah apa Ibu? Ghibtah. Hasad di sini maksudnya adalah ghibtah. Keinginan memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa berharap milik orang lain itu sirna darinya. Boleh atau enggak ini Bu? Si Bulan beli mobil, pingin kita punya mobil, dengan harapan mobil si Bulan tetap ada, kita juga punya mobil. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu bagaimana? Hasad, haikat. Orang Indonesia nyebutnya apa? Syirik. Nah, kalau syirik dalam bahasa Arab itu apa ya Bu? Menyebutkan bahasa Indonesia ini kacau beliau gitu ya. Dan kacau balau. Nah, ikhwati rahimani warahmatullah, maka hasad yang nggak boleh itu keinginan memiliki nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berharap nikmat orang lain itu sirna darinya. Ini nggak boleh. Nah, yang boleh itu dua hal. Satu, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya apa? Harta. Lalu digunakan untuk apa? Harta itu dihabiskan untuk membela kebenaran dengan jalan yang hak. Kita lihat ini orang, Masya Allah, kaya banget. Dia bikin masjid, dia bikin pesantren, dia membantu mujahidin, dia membantu para dakwah, para dai dan dakwahnya, dia membantu fakir miskin. Kita kepingin seperti itu, boleh. Wa rajulin ata'allahu hikmah. Yang kedua, lelaki yang Allah beri hikmah. Hikmah di sini apa Ibu? Ilmu yang bermanfaat. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Di mana dia bisa memutuskan sesuatu dengan ilmunya, lebih daripada itu dia ajarkan pula ilmunya itu. Maka pahalanya luar biasa orang seperti ini. Orang berilmu itu
Kalau dia mempraktekkan ilmunya, orang bertanya tentang dirinya, tentang hukumnya, dia jawab dengan ilmunya, lalu dia ajarkan pula pengetahuannya kepada orang lain, pahalanya mengalir terus. Maka manusia yang paling berbahagia itu adalah mudarris, seorang pengajar. Sebab Nabi adalah mudarris, pengajar, muallim, seorang yang mengajarkan kebenaran. Nabi itu pahalanya paling banyak. Apa yang kita ketahui dari guru kita diajari oleh gurunya, guru kita sampai syaratnya kepada siapa? Rasulullah. Rasul dapat pahalanya. Yang kita kerjakan sholat pada hari ini, kalau kita dapat pahala, Rasulullah dapat pahala yang kita lakukan. Yang kita lakukan berupa kebaikan dari sunnahnya Nabi, Rasul dapat kebaikannya. Apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan kebaikannya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi berbahagialah orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu. Nasihat buat ibu-ibu, maka ibu-ibu bersemangat cari ilmu untuk bisa mengajarkan kepada siapa? Anak-anaknya. Jangan bangga nitipkan anak di tempat orang. Paham maksudnya ibu? Banggalah jadi wanita yang bisa mendidik anaknya. Itu lebih membanggakan. Nanti dibanggakan di hadapan Allah Ta'ala. Fahimtunna? Nah, barakallahu fikum. Khatarhu, pentingnya pasal ini. Pentingnya masalah qadhi ini. Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dubiya bi ghairi sikkin." Pentingnya masalah ini maka berbanding lurus dengan bahayanya menjadi qadhi. Barang siapa diangkat menjadi qadhi untuk memutuskan hukum di antara manusia, sejatinya dubiha bi ghairi sikkin, orang itu seperti disembelih tidak menggunakan pisau. Sakit nggak ibu? Sakit. Nggak mati-mati maksudnya begitu ibu? Sulit gitu. Nah, padahal kalau disembelih cepat langsung, walaupun kita belum pernah merasakan, dan nasallallahu ta'ala as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Allahumma amin. Kesimpulannya, jadi qadhi itu berat. Maka dulu para ulama kalau diangkat jadi qadhi itu dorong-dorongan. Si fulan saja. Hasan al-Basri itu ketika mau diangkat jadi qadhi, ibu, beliau bertanya, ada enggak si fulan? Ada. Sehatkah dia? Sehat. Apakah dia masih muda? Masih muda. Dia saja. Datangi orang itu. Orang itu ditanya, maka Hasan al-Basri meminta engkau untuk menjadi qadhi. Apa kata dia? Ada enggak orang yang lebih tua daripada saya? Ada. Si fulan, ada, dan lainnya. Oh, dia saja. Muter sampai kembali kemana? Hasan al-Basri lagi. Dorong-dorongan. Kalau sekarang gimana ini? Oh, saya saja, gitu ya. Karena bisa tampil di televisi mungkin, ya? Karena bisa dikenal dan sebagainya. Masya Allah. Padahal kata Rasulullah, "Man ju'ila qadiyan bainan nas", barang siapa yang dia dijadikan qadhi yang memutuskan perkara di antara manusia, faqad dubiya bi ghairi sikkin, sesungguhnya dia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Sakit. Yang kedua, adapun yang tadi dikeluarkan riwayatnya oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Shahihul Jami' nomor 6190. Dari Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Al-qudatu salasatun", ketahuilah hakim atau qadhi itu ada 3 macam. Isnani finnar, yang 2 macam tinggal di dalam neraka. Wa wahidun fil jannah, yang 1 masuk surga. Maka Anda lihat ibu, kebanyakan qadhi itu berapa orang ibu? Hakim itu berapa orang ibu? Pasti 3 kan ibu? Tengah, kanan, kirinya kan gitu ya? Iya atau iya? Dan kata Nabi, yang 2 pasti masuk neraka, yang 1 masuk surga. Maksudnya kalau memutuskan dengan selain hukum Allah Ta'ala. Lagi mana kalau 3-tiganya memutuskan dengan selain hukum Allah ibu? 3-tiganya neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan bangga jadi hakim. Ustaz, suami saya hakim. Terpaksa enggak? Terpaksa, ya tobat sama Allah. Enggak Ustaz malah bangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya minta sekalian mengatakan wa wahidun fil jannah, yang 1 orang di surga. Rajulun alimal haqqa faqadha bihi wa huwa fil jannah. Fa huwa bil jannah.
Satu lelaki tersebut adalah orang yang mengerti tentang kebenaran, dia memutuskan hukum dengan ilmunya, yaitu kebenaran. Kebenaran itu apa, Ibu? Kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang namanya kebenaran. Jadi dia memutuskan perkaranya dengan Quran dan Sunnah. Mencuri menurut Quran dan Sunnah bagaimana, Ibu? Itu pun dilihat-lihat. Berapa jumlah harta yang berapa, Bu, dipotong tangannya itu? Berapa harta yang dicuri itu dia bisa dipotong tangannya? Sudah saya terangkan loh ini. Hah? Lupa atau pura-pura lupa? Berapa, Bu? Berapa dinar? 1/4 dinar. Sekitar berapa itu berarti? 400-an ribu ya, Bu ya? Nah, itu dipotong tangannya. Itu pun harus dengan proses yang panjang. Bu, kalau ini mencuri di penjara 3 bulan berarti tidak menghukumi dengan hukum Allah. Wa rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua, lelaki yang memutuskan hukumnya dengan kebodohan, tidak dengan ilmu, dengan hawa nafsunya, maka pasti masuk neraka. Wa rajulun jara fil hukmi fa huwa finnar. Dan orang-orang yang apa? Mempermainkan hukum, jara fil hukmi. Ya, dia tahu hukum tapi ditutup-tutupi gitu. Dia juga di dalam neraka. Yang benar itu yang punya ilmu dan menghukumi dengan ilmunya. Kalau yang bodoh menghukumi masuk neraka, yang tahu ilmu tapi menutup ilmunya juga masuk neraka. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ini berarti menjadi qadhi itu berbahaya, ancamannya besar. Tetapi berbanding lurus dengan apa? Ganjarannya. Ganjarannya surga kalau dia salah dalam memutuskan tapi dengan ilmu. Ijtihadnya dengan ilmu, tetap dapat 1 pahala. Kalau dia benar, dia dua pahala baginya. An-nahyu an talabil qada, penting diketahui, larangan meminta diangkat menjadi qadhi. Berkata Abdurrahman ibnu Samurah, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahmani, la tas'alil imarata, hai Abdurrahman, jangan minta diangkat jadi pemimpin. Fa innaka in uqtitaha an mas'alatin uqilta ilaiha, karena sesungguhnya kalau kamu minta diangkat jadi pemimpin lalu diangkat pemimpin kamu itu, dijadikan pemimpin beneran, diberikan kepadamu sebuah masalah, Allah akan berlepas diri, tidak akan menolongmu, dibiarkan kamu dengan urusanmu. Uqilta ilaiha. Wa in uqtita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tapi kalau seandainya kamu itu diberi permasalahan yang kamu tidak meminta masalah, Allah akan menolong engkau menyelesaikan masalahmu itu. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa pemimpin-pemimpin di dunia ini banyak tidak bisa menyelesaikan urusan rakyatnya atau negaranya? Jawabannya, mereka dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan apa, Ibu? Meminta jabatan, pimpinan. Nggak boleh minta jadi qadhi. Orang yang minta jadi qadhi sama dengan minta disembelih tanpa menggunakan pisau. Orang yang minta jadi qadhi berarti dia telah menambahkan dirinya punya kemungkinan yang kecil, 2/3 sebagai ahli. Kesempatannya untuk masuk neraka itu 2/3. Masuk surganya cuma 1/3 aja kesempatannya. Seperti itu. Mata yastaujibur rajulul qada. Mata yastaujibur rajulu al-qada. Kapan seseorang itu apa, Ibu? Dia menjadi wajib untuk apa namanya? Diangkat menjadi qadhi. Qala al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kalau ada kitab, kalau ada ucapan ulama qala al-Hafidz, itu artinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Pasti bukunya namanya Fathul Bari. Kitabnya namanya Fathul Bari. Yang disebut fil fathi dalam kitab Fathul Bari. Majalladu salah satu asar, jilid yang ke-13, halaman berapa, Ibu? 146. Qala Abu Ali Al-Karabisi, sahibu Syafi'i, berkata Abu Ali Al-Karabisi, beliau adalah salah seorang muridnya Imam Syafi'i, fi kitab Adabil Qada, pada kitab etika menjadi qadhi.
lahu la a'lamu bainal ulama'i mimman salafa khilafan anna ahaqqan nasi ay yaqdiya bainal muslimina man bana fadluhu wa sidquhu wa ilmuhu wa wara'uhu qari'an li kitabillah aliman bi aksari ahkamihi aliman bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hafidhan li aksariha wa kada aqwalis sahabah aliman bil wifaqi wal khilafi wa aqwal fuqaha tabi'in. Masyaallah, ini syaratnya berat ternyata ya. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan orang-orang yang dahulu maupun sekarang, ulama-ulama dahulu maupun sekarang, bahwa manusia yang paling berhak untuk memutuskan hukum di antara kaum muslimin adalah orang yang bana, nyata, gamblang, jelas, gak ragu-ragu lagi keadaan dirinya itu. Fadluhu, dia termasuk orang yang punya keutamaan. Dia orang yang punya apa? Keutamaan. Berarti bukan pelaku maksiat. Wasidquhu, apa ini Bu? Kalau seorang qadhi ketahuan masuk diskotik, itu nggak boleh lagi jadi qadhi. Mamnu, tahu namanya mamnu Ibu? Tertolak, mardudun, nggak diterima. Ngomong satu kata aja udah nggak diterima. Apalagi jalan berdua dengan perempuan yang bukan apa? Mahram, sudah pasti tidak dipercaya keputusannya. Fahimtunna? Wasidquhu. Dan juga dikenal tentang apa? Kejujurannya. Wa ilmuhu, ilmunya, apa namanya, intelektualitasnya. Wa wara'uhu, apa wara' itu artinya Ibu? Sikap kehati-hatiannya. Jadi kalau itu orang yang sudah dikenal punya keutamaan, terkenal kejujurannya, intelektualitasnya tinggi, dan dia punya sifat wara', hati-hati di dalam memutuskan atau menetapkan. Bukan orang yang gampang komentar. Coba Ibu lihat sekarang, berapa banyak qadhi itu komentarnya luar biasa. Apalagi kalau jaksa ya Bu ya, atau apa pembelanya itu namanya apa Bu? Nah, itu lebih banyak lagi omongannya. Orang-orang kayak begini nggak bisa dipercaya, Qari'an li kitabillah, lebih lagi dia orang yang sudah dikenal bisa membaca Al-Quran dan hafal Quran dan ngerti Quran. Bukan hanya bisa baca Quran, dia tahu ayat ini maksudnya apa, tafsirnya bagaimana, dia harus tahu. Sebab kalau dia tidak tahu, pakai apa dia akan memutuskan? Faham maksudnya Ibu? Jadi ada seorang wanita datang, sesungguhnya suamiku begini, tolong saya diceraikan. Karena dia terikut emosional wanita itu, ya sudah, kamu saya kabulkan, saya ceraikan kamu dari suami. Ternyata mungkin wanita tersebut diperlakukan oleh suaminya sesuai dengan yang dia lakukan kepada suami. Orang disuruh masak sayur lodeh nggak mau, malah ke tetangga ya ditempelin bagian bokongnya misalnya gitu. Dan itu tidak menimbulkan apa? Cacat. Ya tidak boleh diceraikan. Ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pukulan yang tidak menimbulkan cacat ya, pada dengan menggunakan apa? Sapu tangan misalnya atau begitu. Yang semisal daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dia harus qari'an li kitabillah, bisa membaca Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, banyak apa yang tentang Al-Quran, tahu tafsirnya. Aliman bi aksari ahkami. Lebih daripada itu, dia harus mengetahui kebanyakan hukum-hukum yang diambil dari Quran. Maksudnya dia paham secara global hukum-hukum Quran itu seperti apa, hukum perceraian, hukum peradilan, hukum tentang ini dan itu, semuanya dia secara global tahu. Aliman bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, dia harus tahu sunnahnya Rasulullah, karena Quran tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan sunnah. Hafidhan, hafal li aksarnya, kebanyakan hadis sahihnya. Sebab kalau enggak nanti dia bisa memutuskan dengan hadis dhaif, dengan hadis palsu. Ada orang minta diceraikan karena sudah sangat didolimi oleh qadhi, oleh suaminya. Qadhi berkata, loh, jangan minta cerai. Sesungguhnya Nabi berkata cerai itu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah. Padahal hadisnya ini hadis apa Ibu? Dhaif. Hadis dhaif, benar, hadis yang mengatakan bahwa perceraian itu perkara yang mubah tapi paling dibenci. Ini hadis dhaif. Fahim dong? Nah,
Maka harus tahu tentang dalil. Wa kadza aqwali sahabat, bahkan dia juga harus mengerti ucapan-ucapannya sahabat. Kenapa? Karena kadang-kadang sunnah itu nggak bisa dipahami kecuali menurut perkataan atau perbuatannya siapa? Sahabat Nabi. Siapa yang bisa mencontohkan itu? Contoh perkataan Nabi yang tafsirnya dengan perbuatan sahabat. Apa contohnya ini? Apa contohnya Ibu? Sudah sekalian. Ada yang bisa ucapannya Nabi, tapi nggak bisa ditafsirkan dengan ucapannya para sahabat. Gimana ini? Nabi berkata, alhamu al-maut. Hamu itu adalah kematian. Terjemahnya hamu itu artinya ipar. Tapi maksudnya hamu itu bukan hanya ipar. Suami dari bibi itu juga hamu bagi ibu-ibu. Suami dari bibi dari pihak ayah juga termasuk, baik bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, suaminya itu maka hamu. Kemudian siapa termasuk hamu? Suami dari saudara wanita itu juga hamu. Saudara kandungnya kakek itu juga hamu. Sepupu itu juga hamu. Ini tafsirkan oleh para sahabat. Jadi harus ketahui begitu, bukan lihatkan ipar saja. Kalau ipar saja kan maknanya sempit. Nah, kata dia, wa aliman bil wifaqi wal khilafi wa aqwali fuqaha tabi. Ini juga paling penting. Seorang qadhi, dia orang yang mengerti, faham tentang masalah hal-hal yang disepakati ulama dan perselisihan para fuqaha dari kalangan tabi'in. Karena menurut si A mungkin boleh, menurut si B nggak boleh, sama-sama punya dalil. Dan seorang qadhi bisa menetapkan kapan menggunakan dalil si A, kapan menggunakan dalil si B. Nggak boleh fanatik kepada mazhab. Ya'rifus shahiha minat tasaqim, bisa membedakan mana dalil yang sahih dan mana dalil yang sakit, dhaif. Yattabi'u fin nawazilil kitab, mengikuti asbabun nuzulnya. Dia tahu asbabun nuzulnya gimana. Ayat ini sebabnya apa? Kok begini kalimatnya? Ayat ini sebabnya apa? Kok begini keadaannya? Fa illam yajid fas-sunan. Kalau dia tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam kitab, maka dia berusaha mencari dalam sun. Fa illam yajid amila bima tafaqa alaihi sahabat. Kalau enggak ketemu dalam kitab dan sunnah, dia harus amalkan yang disepakati oleh sahabat. Fa in ikhtalafu fa wajadu asbabil qur'ani summa bisunnah. Kalau seandainya dijumpai pendapat sahabat itu berbeda-beda, pilih dari pendapat sahabat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ruwet nggak ibu? Ruwet atau enggak? Sulit nggak ibu? Sulit. Jadi qadhi itu sulit. Intinya qadhi itu orang alim, orang yang sangat alim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi saudara muslimin, kalau kita lihat di negeri kita ini kira-kira ada qadhi nggak? Yang ada juga mudin. Tahu mudin ya begini? Orang Jawa itu nama apa? Mudin. Mudin ini biasanya tugasnya apa itu? Ya menikahkan, nyunat, ya itu saja. Tapi kalau sering memutuskan hukum, nggak ngerti. Nggak, karena dalilnya nggak ngerti, nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Summa bi fatwa akabiri sahabat amilabi. Kalau dia tidak menjumpai dari yang awal tadi, dia cari fatwa-fatwa para sahabat besar yang paling terkenal. Wa yakun kasiral mudzakarati ma'ahlil ilmi. Dia selalu sibuk bertukar pikiran dengan ahlul ilmu. Jadi qadhi itu harus minta pendapat orang yang berilmu. Wal musyawaratu lahum. Enggak boleh sendirian dia. Ma'qadli wara, selain dia itu punya keutamaan, dia juga punya sikap wara. Wa yakun hafizan lilisanihi, mulutnya terjaga. Wa batoni, perutnya enggak makan sembarangan, diisi di dalamnya. Makanya dulu Imam Syafi'i mengatakan kebanyakan qadhi itu kurus begitu ya. Di zaman Imam Syafi'i itu qadhi itu apa? Kurus-kurus, karena makanannya hati-hati dan setiap hari mikir, ini memutuskan gini gimana, menurut ini gimana, belum selesai ini datang lagi orang mengadu begini terus demikian. Kalau qadhi sekarang ya, insyaallah kurus juga ya, kurus ilmunya. Wa farji, dan juga harus dan juga harus dia memelihara kehormatannya. Fahia. Ini menunjukkan ini penting.
Menjaga kehormatannya ini bukan hanya menjaga, maksudnya yang kehormatan yang dimaksudnya adalah kemaluannya, bukan, tapi juga kehormatan jiwanya. Nggak ada qadhi itu yang suka Facebookan sama wanita bukan mahramnya, nggak ada. Kalau ada qadhi suka Facebookan sama perempuan bukan mahramnya, ditolak keputusannya, diturunkan dari jabatannya. SMS-an sama apa? Perempuan bukan mahramnya, berkata-kata yang tidak halal baginya, ini tidak pantas seperti itu. Fahiman bikalamil khusumi, fahiman bikalamil khusum, dia paham perkataan yang bisa membawa kepada perselisihan. Summa la budda ayyakunu aqilan ma'ilan anil hawa. Setiap apa yang ia putuskan berusaha dia pikirkan baik-baik, jauh dari hawa nafsu. Summa qala, kemudian dia berkata, wa hadza wa in kunna na'lamu annahu laysa ala wajhil ardi ahadun yajma'u hadhihi sifat walakin yajibu ayyutlaba min ahlil kulli zamanin akmalum wa afdalum. Ini semua yang kita sebutkan, kalau kita katakan di muka bumi nggak ada orang seperti ini sekalipun satu, setidak-tidaknya kita cari yang mendekati seperti itu. Ada ibu-ibu? Insya Allah ada. Tapi kalau di Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Nah, kadari. Ini syarat menjadi qadhi. Menakjubkan kita, begini beratnya syarat menjadi qadhi. Banyak orang yang nggak sanggup jadi qadhi, berlagak seperti qadhi. Coba lihat ibu-ibu orang-orang Khawarij, itu menisbatkan dirinya seolah-olah menjadi qadhi. Gampang mengkafirkan siapa dia. Apakah dia hafal Quran, hafal sunnah Nabi, mengerti banyak perkataan para sahabat. Kadang-kadang seorang qadhi diqadhiin sama dia. Faham maksudnya ibu? Syekh Shalih Al-Utsaimin yang ada di Saudi Arabia itu, Masya Allah, ini orang, kita tidak mendahului Allah untuk mensucikan manusia, tidak ibu-ibu, tapi kita melihat bahwa ini orang Masya Allah sangat lembut, hati-hati, ditanya sesuatu itu kalau beliau nggak tahu, beliau jawab saya tidak tahu. Padahal ini qadhi nih, ilmunya Masya Allah. Kitab yang kita tulis, yang kita bahas, kitab Sarah Akidah Sarah Kitab Tauhid, itu syarah beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Begitu lembutnya, datang pemuda sambil berkata, engkau tidak berhukum dengan hukum Allah, engkau kafir. Coba lihat, qadhi diqadhiin ini bu. Pemuda baru belajar, hafal Quran mungkin baru beberapa hari, sudah jadi qadhi. Kita nggak boleh begitu. Maka selainnya kita lebih tawadhu dibandingkan para qadhi-qadhi ini. Kemudian la yaliyal qadha'un nisa, nggak boleh seorang qadhi itu perempuan, nggak boleh. Makanya dalam hukum Islam, hak talak itu haknya siapa ibu? Hak cerai itu haknya siapa? Laki-laki. Allah itu sungguh maha adil. Demi Allah, saya katakan demi zat yang jiwa setiap manusia ada di tangannya, Allah itu maha adil. Kalau seandainya wanita itu diberi hak untuk mentalak, Insya Allah semua laki-laki jadi duda ya. Nggak ada laki-laki yang nggak duda. Karena masalah sedikit, pulang terlambat, saya ceraikan kamu. Beda dengan laki-laki masih mikir. Laki-laki masih mikir, wah ada anaknya gitu. Wah mungkin ini jelek perkataannya tapi cantik wajahnya. Wah ini mungkin biasa-biasa wajahnya tapi hatinya baik. Itu sebagai banyak mikir. Kalau perempuan kalau sudah sakit hati, Masya Allah ya bu ya. Nanti tadi, barakallahu fikum. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kenapa alasannya para wanita nggak boleh dijadikan qadhi? Karena wanita itu kata Nabi, alaisatil mar'ah innamal mar'atu dinuha qalila wa aqluha qasira. Wanita itu agamanya sedikit. Kalau agamanya sedikit berarti hatinya mudah guncang, maka akalnya pendek. Gampang apa ibu? Emosional. Maaf saya sering bertanya kepada istri saya, apakah wanita ketika masa haid itu datang berbeda psikologisnya dengan ketika tidak? Maka dia menjawab iya. Barakallahu fiik. Saya katakan kepada istri saya, semoga Allah memberkahi Anda. Ternyata benar. Maka ibu sekalian, bagaimana? Ternyata wanita itu begitu. Emosionalnya itu apa? Meningkat di masa apa? Haid. Insyaallah. Kalau ketika nggak haid dipanggil suaminya, ya zauzati ta'alli labbaik wa sa'daik. Saya sambut panggilanmu, apa yang bisa saya bantu? Kan gitu ya. Ketika apa? Tidak haid. Ketika haid, labbaik wa sa'daik. Sudah datangnya dipanggil 3 kali, ya zauzati ta'alli, kemari. Tapi dari jauh jawabnya, labbaik wa sa'daik.
Misalnya demikian. Karena ini sahabat emosionalnya lebih tinggi. Abu Bakar berkata, laqad nafa'ani Allah bi kalimatin ayyamal jamali lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku benata Kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum ma'atan. Kata Abu Bakar, sungguh aku telah diberikan oleh Allah kemanfaatan dengan sebuah kalimat terjadi ketika perang Jamal. Tatkala sampai berita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Persia menyerahkan urusannya kepada seorang anak wanita yang bernama Kisra. Raja Kisra itu maksudnya wanita Kisra, ratu begitu. Kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita. Kata Nabi, la yuflih, enggak mungkin beruntung. Ini pakai kalimat lam nih. Bahasa itu kalau pakai lam nun itu berarti selama-lamanya sampai kiamat enggak akan menang, enggak akan beruntung. Siapa? Kaumun, suatu kaum, walau amrahum imra'atan, yang menyerahkan urusan-urusan besarnya kepada wanita. Sahih amna? Kok yang jawab cuma dua, yang lainnya nggak sepakat. Sepakat ini Bu ya? Seorang yang menyerahkan urusannya kepada perempuan itu nggak akan berhasil. Alisa kata tadi? Nah, coba lagi sekalian, gaji seorang laki serahkan semua sama perempuan, nggak akan beruntung rumah tangganya. Saya ulangi ya Bu ya. Dia laki-laki, dia gajian, semua diberikan sama suami, nggak akan beruntung rumah tangganya. Kenapa? Karena suami jadi pengecut nanti. Mau sedekah sama ibunya, malu-malu minta sama istrinya. Harus beri kasih bunga dulu, harus kasih hadiah dulu, dirayu-rayu dulu. Sedekah dong buat ibu saya. Oh kemarin kan sudah, nggak jadi sedekah. Benar, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, mau beli pulsa aja, masya Allah bingungnya luar biasa. 3 hari 3 malam mikir gimana caranya ngomong, pulsaku habis baru ngomong. Suruh ngisi, sulit. Coba kalau suami yang mengatur, ini uang belanja, ini uang kamu sedekah, ini uang anak-anak kamu, sisanya ini hak saya untuk mengaturnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apapun yang kamu butuhkan minta kepada saya. Insya Allah berjalan rumah tangga itu dengan baik. Alisa kata nih, ibu jangan, wah saya nggak sepakat Ustaz gitu ya. Kata. Insya Allah kalau laki-laki bersikap adil, bersikap bijaksana dengan ilmunya berjalan. Nah kata dia, kecuali memang perkaranya sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh wanita, ya serahkan kepada wanita. Serahkan kepada wanita. Insya Allah itu jauh lebih utama. Kalau misalnya suruh masak sayur lodeh, para wanita pasti lebih lezat daripada para lelaki yang memasaknya. Insya Allah. Nah, ini pada tempatnya. Nah kata dia. Kemudian kata beliau selanjutnya, ada pul qadhi. Kalau seandainya manusia mau menjadi qadhi dan sudah menjadi qadhi, ada etikanya. Yajibu al-qadhi ay ya'dila bainal khasmaini fil lahdi wa lafdi wa majlisi wa dukhuli alaihi. Seorang qadhi harus punya sifat yang adil. Apa itu adil, Ummahat? Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya adil. Adil bersikap pada dua orang yang berselisih dari segala sisi, baik perkataan, mendudukkan perkara, menjumpainya. Si A ditemui, si B juga ditemui, si A ditanya, si B juga ditanya, si A diminta pendapatnya, si B juga diminta pendapatnya. Kemudian mereka memikirkannya. Kemudian dia memikirkannya. Seperti itu adil. Dari Abi Malih Al-Hudali, qala kataba Umar bin Khattab ila Abi Musa Al-Asy'ari. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala menulis ketetapan untuk Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Amma ba'du, dalam isi suratnya ia berkata, fa innal qada faridatun muhkamatun. Sesungguhnya peradilan yang ditetapkan oleh qadhi itu hukumnya apa? Sebuah kewajiban yang muhkamah, harus ditetapkan dengan bijaksana. Wa sunnatun muttabaratun, dia merupakan sunnah yang harus diikuti. Fafham idza udhiya ilaika fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafada lahu wasi bainan nasi biwajhi wa majlisika wa adlika hatta la yai'asa dha'ifun min adlika wa la yatma'u syarifu fi haifika. Perhatikan dan pahami
sesuatu yang diadukan kepadamu. Sesungguhnya nggak bermanfaat perkataan dengan kebenaran, tetapi kalau tidak, la nafada lahu, nggak bisa ditempatkan pada tempatnya. Wasin bainan nasi biwajih, cobalah. Kalau manusia itu mau menjadi adil, kata beliau, perhatikan pandanganmu kepada seluruh manusia, jangan dipilih-pilih. Dudukmu kepada manusia, keadilanmu kepada manusia, sehingga orang yang lemah tidak merasa berputus asa kalau dihadapkan kepadamu, dan sehingga orang yang kaya atau orang yang mulia tidak merasa bakal menang ketika dihadapkan. Maksudnya begini, kadang-kadang lihat orang sekarang, kenapa kok nggak mau diadukan permasalahanmu? Apa jawabnya, Ibu? Pertama, semakin rugi Ustaz, buang uang. Ke pengadilan pasti pakai uang. Kedua, paling juga kita ini orang kecil, makin tertindas. Ketiga, bukannya malah kita ini ditolong, malah ditolong. Macam-macam lah, Ibu. Jadi dia berputus asa sebelum apa? Di zaman Nabi, orang yang mengadukan permasalahan itu nggak dipungut satu peser pun, nggak. Bahkan kadang-kadang dia dibiayai oleh Baitul Mal untuk perkaranya. Misalnya seseorang yang didolimi, kemudian permasalahannya belum selesai, dipinjami dulu uang oleh Baitul Mal untuk supaya bisa menyelesaikan urusannya dan memberi makan kepada keluarganya. Kan keluarganya ditinggal untuk di pengadilan, berhari-hari dia di pengadilan, keluarganya nggak diberi makan, maka Baitul Mal memberinya makan. Sekarang enggak, kebalik. Justru orang ketika mau mengajukan ke pengadilan keluar apa? Keluar ongkos. Melangkah kaki aja sudah bingung memikirkan ongkosnya. Apalagi ketika sudah di meja hijaukan. Apalagi kalau sudah ternyata kelihatan dia dizalimi, makin keluar ongkosnya sebagainya. Kesimpulannya nggak boleh begitu. Harus adil. Jangan bedakan miskin maupun kaya, laki-laki maupun wanita, anak-anak atau maksudnya orang muda maupun sudah tua, raja maupun rakyat. Kalau hukum sudah ditegakkan, tegakkan dengan keadilan. Wa yahrumu alaihi ahadar riswah wal hadiyah. Seorang qadhi haram mengambil riswah. Apa riswah itu? Suap. Dan juga dilarang mengambil hadiah. Wah, sudah menang, didatangi rumahnya, ini hadiah buat Anda. Haram diambil, enggak boleh. Walaupun misalnya keputusannya benar. Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alar rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang naudzubillah. Abu Humaydi As-Sa'idi berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadayal ummal ghululun. Hadiah bagi petugas-petugas penegak hukum itu merupakan kecurangan. Curang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hati-hati ya Bu ya. Jadi bukannya petugas penegak hukum. Pokoknya perkara-perkara yang tidak bisa terjadi kecuali harus dengan hadiah atau riswah, ini akan mendatangkan laknat dan pelakunya disebut apa? Pelaku kecurangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata wa yahrumu alaihi al-hukmu wa huwa ghadban. Haram bagi seorang qadhi memutuskan hukum dalam situasi sedang marah. Sehingga dulu ada seorang qadhi, dia nggak mau menikah kecuali setelah usia 55 tahun. Setelah turun dari jabatannya. Ketika ditanya kenapa dia tidak menikah pada usia sampai sebelum dia itu diturunkan dari jabatannya, apa jawaban beliau? Saya khawatir keputusanku di dalam sebuah pengadilan terpengaruh oleh perkataan istriku. Permasalahan dengan rumah tangganya bisa jadi demikian dulu saya lihat. Qadhi si saksi berkata, qadhinya kayaknya memandang khusyuk, ternyata yang dipikirkan apa? Permasalahan rumah tangganya. Walhasil diputuskan dengan keputusan karena hawa nafsunya ini nggak boleh. Sedang marah nggak boleh. Abdul Malik ibnu Umayy berkata, Sami'tu Abdurrahman ibni Abi Bakrah, ia berkata, kataba Abu Bakrah ila abnihi. Abu Bakrah menulis sebuah surat kepada anaknya, wa kana bisa jastan. Saat itu anaknya berada di Sijistani. Bi alla taqdi baina snaini wa anta ghadban. Agar jangan engkau memutuskan sebuah keputusan di antara dua orang yang berselisih sementara kamu dalam kondisi marah. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda,
la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan perselisihan di antara dua orang dalam kondisi dia sedang murka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini muttafaqun alaih. Qada'ul hakim la yughayyiru minal haqqi syai'an. Perlu dicatat, keputusan hakim tidak bisa merubah kebenaran. Sebab kadang-kadang keputusan hakim itu keliru. Alaysa tadi, maka yang benar tetap benar. Man qudiya lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu fa inna qada'al hakim la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Barang siapa yang telah diputuskan oleh hakim baginya tentang sebuah keputusan bihaqqi akhihi, tentang hak-hak saudaranya, ternyata keputusan hakim itu berbeda dengan yang sebenarnya, janganlah dia mengambilnya walaupun dia dimenangkannya. Itu maksudnya begitu. Kenapa? Karena keputusan hakim itu tidak merubah yang haram menjadi halal, dan tidak merubah yang halal menjadi halal. Si A berselisih, ini tanahku, ini tanahku. Si A tahu sebenarnya bukan tanahnya, tapi dia punya uang, dia mampu membayar, dimenangkan oleh hakim. Dalam Islam haram tetap haram, walaupun hakim sudah memutuskan dia yang haram. Fahimtunna? Ummu Salamah berkata, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sami'a khusumatan bi babi hujrati. Suatu hari Nabi pernah mendengar pertengkaran di depan pintu rumah Nabi. Beda ya tengkaranya orang Arab dengan orang Indonesia. Orang Arab itu kalau bertengkar pakai apa? Mulut saja. Coba ibu lihat, orang Arab itu semarah apapun paling banter yang dipukul meja. Karena mereka tahu sekali memukul saudaranya maka akan apa? Kisos. Faqala jalim, faqala, Nabi pun menjumpai mereka dan berkata, inna ma'ana bashar, sesungguhnya aku ini juga manusia. Wa innahu ya'tinil hasmu, dan sesungguhnya kadang-kadang ada orang yang datang berselisih kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'din, bisa jadi salah seorang di antara kalian yang berselisih itu lebih pintar bicara, lebih pintar ngomong. Fa'ahsibu annahu shadiq, sehingga aku kira dia yang benar. Fa'aqdiya lahu bidzalik, kemudian terpaksa aku putuskan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang itu. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, maka ingatlah barang siapa yang aku telah memutuskan untuknya tetapi ternyata itu hak saudaranya yang muslim, fa inna ma yaqit'atu minan nar, sesungguhnya kalau dia mengambil haknya saudaranya itu, dia telah memasukkan dalam perutnya penggalan-penggalan api neraka. Falyakhudha aw liyatruha, hendaklah dia mengambilnya kalau mau ngambil api neraka, dan kalau dia enggak mau, tinggalkan, kembalikan kepada siapa? Saudaranya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, juga Nasai dan Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih. Kesimpulan, keputusan hakim seandainya keliru keputusannya, maka hasil benar dan salahnya itu, halal dan haramnya tetap di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Terakhir kemudian kita tanya jawab, lalu bahas kitab at-tasbut. Ad-da'wa wal bayyinah, tuduhan harus dengan ada apa namanya? Iya, penjelasan atau bukti. Ad-da'wa wal bayyinah, dakwah jamak dari dakwah, berarti dakwaan itu bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia. Ya, dakwah, tuduhan. Wa ya fil lughah, secara bahasa Arab maknanya adalah at-talab, tuntutan. Qala ta'ala wa lakum fiha ma tad'un, dan bagimu padanya ada apa yang kamu tuntut. Ayat tatlubun. Dalam syariat makna dakwah la idhafatul insan ila nafsihi, istihqaqa syai'in fi yadi ghairi aw fi dhimmatihi, tuntutan seseorang terhadap hak-hak sesuatu yang dia anggap miliknya, yang berkaitan dengan harta maupun kehormatannya. Jadi kalau ada orang menuntut, ini disebut dengan apa? Dakwah. Orang yang mendakwakan, orang yang menuntut. Kemudian orang yang menuntut tadi disebut al-mudda'i, huwa alladhi yutalibu bil haqq, orang yang minta sesuatu. Dan yang dituntut namanya apa, Ibu? Mudda'a alaih. Saya ulangi, tuntutannya namanya apa, Ibu? Tuntutannya apa namanya?
dakwah, yang menuntut namanya mudda'i, yang dituntut namanya mudda'a alaih. Mudda'a alaih. Ini ada hak-haknya. Lalu dalam hukum-hukum seperti ini ada namanya al-bayyinat. Apa itu bayyinat? Hiyal alamat kasyahidi wa nawi. Dia merupakan petunjuk. Bisa jadi saksi, bisa jadi benda-benda tertentu atau persaksian yang lainnya. Wal aslu fi hadza hadis Ibnu Abbas. Asal hukum tentang dakwah dan bayyinat ini terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bidakwahum idda'an nasu dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina al-mudda'a alaihi." Kalau seandainya semua manusia itu dituruti apa yang dia tuntut, nanti manusia akan menuntut darah orang dan harta seenaknya sendiri. Akan tetapi sumpah bagi orang yang dituduh, bukti bagi orang yang menuduh. Ini maksudnya. Jadi kalau ada orang berkata, si fulan mengambil harta saya, mana buktinya? Kalau nggak punya bukti, nggak punya saksi, yang menuduh dicambuk berapa kali, Bu? Orang yang menuduh mencuri itu dicambuk berapa kali, Bu? Entah diganti pertanyaannya. Ada orang menuduh si fulan berbuat zina, mana saksinya? Ternyata nggak ada. Dicambuk berapa kali, Bu? 100 atau 80 atau 180? Hah? 80, Ibu. Kalau yang berzina baru dicambuk berapa? 100 kali. Nah, seperti itu. Amr ibn Sulaim berkata dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu alal mudda'i, saksi dan bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh, wal yaminu alal mudda'a alaihi, dan yang dituduh harus bersumpah. Di Indonesia enggak. Kadang yang bersumpah yang menuduh. Demi Allah saya tuduh dia. Harusnya yang bersumpah itu yang dituduh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kesimpulan dalam masalah ini, setiap orang yang melemparkan tuduhan kemudian dia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti, hakim wajib memberikan kemenangannya bagi orang yang dituduh. Wallahu a'lam bishawab. Dosanya orang yang menuduh tanpa hak itu apa? Kata Nabi SAW, ini Abu Dzar mendengar Nabi bersabda, "Man idda'a ma laysa lahu falaysa minna, wal yatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa mengaku-ngaku sesuatu yang bukan menjadi haknya, dia bukan golongan kami. Dipersilahkan baginya mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Lihat Ali bin Abi Thalib dalam kisahnya itu. Beliau kehilangan baju besi. Kemudian dia tidak punya bukti didapatkan baju besi itu oleh orang Yahudi. Maka Nabi menuntut kepada Ali, mana buktinya bahwa ini baju besimu? Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak punya bukti. Maka Nabi berkata, itu menjadi milik si Yahudi. Tapi Yahudi ini tahu, ini adilnya Islam, harus adanya bukti. Maka oleh Yahudi itu baju besinya dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dia masuk Islam. Ini faedah bahwa sesungguhnya mengaku-ngaku sesuatu yang bukan menjadi haknya itu bisa memudaratkan. Sampai di sini Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Tasbih, ada pertanyaan? Jika ada silakan. Betul, masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz mengenai qadhi tadi, kan ada larangan kalau qadhi itu seorang perempuan maka akan menimbulkan bencana bagi suatu negara atau lembaga ataupun kawasan yang dipimpin oleh perempuan. Apabila terjadi seperti ini Pak Ustadz, tetapi bukan karena sengaja, karena ketidaksengajaan, karena di mana pada suatu tempat itu tidak ada orang yang ingin menjadi qadhi di suatu tempat itu, atau bahkan ada tapi dia tidak memiliki ilmu ataupun pengetahuan mengenai qadhi itu tadi, yang akhirnya terpaksa wanita itu menjadi qadhi di tempat itu. Bahkan ada orang yang ditunjuk untuk menjadi qadhi, tetapi dia tidak bertanggung jawab ataupun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang qadhi itu tadi. Jadi perempuan tersebut mengambil alih tempat itu sebagai qadhi agar supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Kalau
statusnya seperti itu seperti apa Pak Ustaz penjelasannya? Seandainya terjadi yang disebutkan, tidak ada laki-laki sama sekali, atau laki-lakinya safi, pikun misalnya, semua laki-lakinya safi, atau ilmunya tidak lebih tinggi daripada yang wanita, maka untuk yang kedua wanita boleh. Untuk dua perkara yang pertama boleh, tapi untuk yang ketiga tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang wanita mengatakan dia lebih berilmu dibandingkan dengan si B yang laki-laki, kemudian dia menempatkan dirinya dibandingkan si laki-laki. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap wajib yang menjadi qadhi adalah yang laki-laki. Sedangkan wanita hanya bisa memberikan saran ilmunya saja. Wanita boleh diambil ilmunya, tidak dilarang. Tapi untuk memutuskan sebuah hukum harus seorang lelaki. Paham Ibu? Maka tidak dilarang seorang qadhi menikah dengan seorang wanita yang salehah. Sehingga ketika dia mau memutuskan, dia minta pendapat istrinya. Bagaimana menurut ilmu yang kamu ketahui tentang hukum begini begitu, lalu dia pertimbangkan. Tetap yang memutuskannya adalah para. Tapi kalau yang kedua, yang pertama tadi itu Ibu, nggak ada laki-laki, atau yang kedua tadi apa? Laki-lakinya semuanya safi, betua, pikun, atau nggak punya kemampuan sama sekali, pada saat itu baru boleh bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fiik. Ibu ada yang jadi qadhi? Ada Ibu yang jadi qadhi atau mau jadi qadhi? Barakallahu fiik. Kemarin sudah kita pelajari qisas kalau mata diat. Kalau mata berapa Ibu diatnya? Diatnya mata. Kalau diatnya tangan? Kalau diatnya hidung? 100%. Apa diatnya Ibu? Kalau ada orang dipukul sampai hidungnya patah lepas begitu misalnya, diatnya apa Ibu? 100 ekor? Bagaimana itu macamnya? 40? Nah, iya yang mengandung janin. Kemudian berapa Ibu? Sisanya yang Kan ada 60, kan ada macam-macamnya itu ontanya. 20 yang mahal, 20 yang kurang mahal. Kemudian 20 yang hamil. cuma 60 berarti. Hamil. 40 cuma 80 berarti. Jadi gimana ya? Coba dilihat lagi Ibu. Jumlahnya benar 100, berapa saja? 40 sudah benar untuk betina yang mengandung janinnya. 20 lagi? Yang berumur 4 tahun. 20-nya lagi? Yang berusia 5 tahun. 20-nya lagi? Coba dilihat kemarin Ibu, lupa sudah Ibu ya? Lupa ya? Setidaknya tadi udah benar, 20 yang mahal, kemudian 20 yang kurang mahal, kemudian 20 lagi yang betina tanpa ada janinnya. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Nanti dipelajari lagi ya Bu ya bukunya. Insyaallah nanti. Baik, barakallahu fikum. Kalau dietnya kaki, tangan dan mata atau telinga, berapa dietnya Bu? Hah? 50 ekor onta. Nah, perinciannya bagaimana? Perinciannya gimana Ibu? Sudah saya sampaikan dulu. Pokoknya kalau anggota badan yang dia itu 2 bisa memiliki fungsi yang sama, maka dietnya separuh dari anggota badan yang tunggal. Benar sudah 50, tapi perinciannya lupa ya Bu ya? Gimana perinciannya? Separuhnya yang tadi 20 yang berisi. Atau sebagian ulama berpendapat boleh 40 yang berisi dan 10 sisanya, boleh yang mahal maupun yang murah. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, kadalik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi kitab Al-Wajiznya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang
kitab Latasku, insyaallah kita isi sedikit. Afwan, yang merekam dimatikan rekamannya, cukup kitab Al-Wajiz saja. Tugasnya mana, Bu? Bapak Ustaz, Ya. satu pertanyaan di luar topik Ustaz ya. Gimana? Sebenarnya hukum imunisasi itu apa ya Ustaz ya? Ini kan anak-anak SD yang baru-baru masuk ini diwajibkan ikut imunisasi gitu, padahal vaksinasi atau Vaksinasi. vaksinasi. Ya? Apa hukumnya vaksinasi dan juga imunisasi? Para ulama memiliki penjelasan yang sangat baik dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah. Di antara kaidah-kaidah yang dibangun tentang masalah vaksinasi ini dan juga imunisasi, kaidah yang pertama, la dharar wa la dirar. Tidak boleh merusak diri sendiri dan orang lain, berarti tidak boleh menimbulkan kemudaratan. Kaidah yang kedua, suatu perkara yang kemanfaatannya dijumpai lebih besar dibandingkan kemudaratannya, maka perkara tersebut menjadi mubah. Kaidah yang ketiga, suatu perkara yang tidak bisa dicapai kecuali dengan perkara yang sekalipun hukum asalnya haram, maka dia menjadi halal. Mari kita lihat vaksinasi ini atau imunisasi ini. Vaksinasi atau imunisasi ini kondisinya sudah sangat darurat atau tidak? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi berhaji akan divaksin apa itu? Meningitis. Kondisi meningitis di Saudi itu sudah darurat atau tidak, Ibu? Sudah sangat amat darurat. Sehingga dalam kondisi seperti ini, seluruh para ulama sepakat tidak bisa digapai untuk mencegah sesuatu perkiraannya akan bisa menolak kemudaratan tersebut kecuali dengan perkara yang haram sekalipun hukumnya menjadi mubah, karena masuk dalam kategori daruriyah. Itu jika dihukumi benda yang digunakan untuk vaksin hukumnya haram, misalnya dihukumi haram. Paham? Yang kedua, apakah vaksin itu bendanya haram atau tidak? Itu dulu, Ibu. Haram nggak, Ibu? Sebagian ulama berkata atau sebagian ahlul ilmu mengatakan haram. Alasannya karena vaksin itu diletakkan di mana? Vaksin itu pembiakannya di mana diletakkannya, Ibu? Di hati babi atau di hatinya kera? Tidak ragu lagi, kera dan babi itu hukumnya apa? Haram. Maka saya mau bertanya sebagaimana para ulama bertanya. Ibu dan sekalian, Ibu menggunakan air ledeng itu halal atau haram? Air ledeng yang Ibu gunakan untuk diminum itu halal atau haram? Pertanyaannya, disaring dengan air yang bercampur dengan kotoran atau tidak? Di Jakarta misalnya, Ibu lihat di Jakarta itu, Masya Allah, air yang bercampur dengan kalian sampai diolah, sampai keluar jadi air apa? Bersih. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Maka Allah berkata, dengan demikian begitu pula sebuah bibit penyakit yang dikembangkan pada benda yang haram kemudian dikeluarkan lagi darinya, dipisahkan lagi darinya, itu sama hukumnya dengan itu. Menjadi apa? Boleh. Apalagi kondisinya darurat. Dengan demikian, vaksinasi sepanjang pengetahuan saya, ulama Ahlussunnah tidak ada yang mengharamkannya. Minimal mereka mengatakan makruh saja, tidak sampai apa? Oh, ini boleh. Hanya para ulama menganjurkan menggunakan vaksinasi yang syar'i lebih baik, seperti mengkonsumsi kurma 7 butir setiap pagi, meminum madu yang dicampur dengan air di waktu pagi dan sore. Kadang airnya dulu ditumpahi madu, kemudian atau madu dulu ditumpahi air. Ada beberapa teknik untuk minum madu. Kemudian juga mengkonsumsi habatus sauda, kadang minyaknya, kadang kulitnya, kadang serbuknya. Dilihat keadaannya. Ini termasuk imunisasi yang baik. Dan yang paling baik bagi anak-anak yaitu air susu ibunya. Makanya Islam mengajarkan sapian sampai usia berapa tahun, Ibu? 2 tahun. Ini lebih afdal, lebih berhati-hati. Mungkin yang ditanya oleh Ibu, gimana nih Ustaz kalau anak saya dipaksa untuk divaksinasi? Tawarkan dulu kepada gurunya untuk meminta keringanan tidak divaksin.
Tapi kalau ternyata dipaksa juga, kalau ternyata sudah divaksinasi, tidak ada dosa baginya. Wallahu ta'ala alam bisa. Tapi saya menganjurkan sebaiknya hindari vaksinasi. Gunakan sesuatu yang sunnah, Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian penelitian menyebutkan daun bidara dan daun kelor bagus untuk pengganti vaksinasi. Daun kelor tahu ya Bu ya? Dibikin sayur bening itu enak, itu bagus untuk vaksinasi. Bisa menimbulkan kekebalan dalam tubuh dari penyakit, insya Allah. Saya baca dalam sebuah situs tentang masalah ini. Daun kelor atau daun bidara. Beda ya bidara dengan kelor. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.